Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cikgu Channel bersama Kak Latifah tentunya. Oke, kali ini kita akan membahas materi persamaan trigonometri kelas 11 ya, matematika peminatan. Nah, sebelum kita masuk ke pelajarannya, kakak mau kasih tahu dulu materi prasyarat yang harus kalian kuasai sebelum kita belajar ini, supaya nanti kalian bisa nyambung dengan materinya dan bisa mengerjakan soal-soal dengan baik. Adapun materi prasyarat yang harus kalian kuasai itu adalah pelajaran kelas 10 tentang perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Nah, kalian pasti masih ingat dong kelas 10 dulu pernah belajar tentang materi ini. Pastikan tabel pada sudut-sudut istimewa ini sudah kalian kuasai atau sudah kalian hafal ya. Kemudian kalian juga harus ingat kembali cara merubah satuan derajat ke satuan radiannya atau sebaliknya, dari radian ke derajat. Nah, untuk pengertian dari persamaan trigonometri itu sendiri adalah persamaan trigonometri merupakan persamaan yang variabelnya termuat dalam bentuk trigonometri. Contohnya nih, sin X sama dengan setengah, berarti variabelnya adalah sin, atau misalnya tangen X sama dengan 3 misalnya, berarti variabelnya adalah tangen gitu. Dan X ini pada persamaan trigonometri ini bukan variabel ya, X ini merupakan sudut dari sinnya gitu ya. Jadi kalian jangan salah mengartikan. Biasanya kan kalau dalam aljabar yang jadi variabelnya itu adalah X, Y, Z gitu ya. Namun di pelajaran persamaan trigonometri ini yang jadi variabelnya itu sin, dan X-nya ini menjadi sudut dari sisinnya gitu. Oke, sekarang mari kita lihat rumus-rumus yang sering digunakan dalam persamaan trigonometri sederhana ini. Kalian bisa lihat di sini rumusnya terbagi dua ya, ada yang dalam satuan derajat, ada yang dalam satuan radian. Sekarang coba kita lihat dulu untuk rumus yang sin. Pada rumus sin ini, sin X sama dengan sin alfa gitu ya. Dia di sini hanya mencoba menyampaikan bahwa X itu sama juga artinya dengan alfa, yaitu sama-sama sudut gitu. Terus rumusnya adalah X sama dengan alfa derajat ditambah K kali 360 derajat, atau jadi rumusnya ada dua. Ini rumus yang pertama, kemudian bisa juga dipakai rumus yang kedua ini, yaitu X sama dengan 180 dikurang alfa dalam derajat ya, ditambah K kali 360. Kemudian untuk rumus cos dan tangen kalian bisa lihat sendiri. Untuk cos ini juga rumusnya ada dua ya, ini sama ini. Kemudian untuk tangen rumusnya cuma satu. Setelah itu kita perhatikan lagi dalam satuan radian. Kita lihat dalam satuan radian ini sin X sama dengan sin alfa, sama juga maknanya ya dengan yang tadi. Dan dalam satuan radian ini rumusnya sebenarnya sama juga dengan dalam satuan derajat yang di sebelah, cuman ini bentuk derajatnya berubah jadi bentuk radian gitu loh. Kalau yang tadi derajatnya kan di sini 360. Nah, di dalam satuan radian derajatnya berubah jadi 2pi. Kalau dalam radian masih ingat kan, pi itu nilainya adalah 180. Maka 360 dalam satuan radiannya adalah berbentuk 2pi gitu. Kemudian ini juga 180 dalam satuan derajat. Maka dalam rumus satuan radian ini 180 tadi dirubah jadi pi gitu. Kan pi 180 nilainya. Terus 360 juga dia rubah jadi 2pi. Artinya rumus dalam derajat maupun radian itu sebenarnya sama saja, yang membedakan hanyalah derajat dan radiannya saja. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal supaya kalian lebih memahaminya ya. Kita lihat contoh soal yang pertama. Nah, kita punya soal, tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan setengah akar 3 dengan interval X besar sama 0 dan
kecil sama dari 360, dengan artian X-nya hanya boleh dalam batasan antara 0 sampai 360 saja. Kalau lewat dari 360 berarti itu tidak bisa. Atau misalnya kalau kurang dari 0 atau negatif hasil sudutnya berarti itu juga tidak bisa gitu. Nah, pertama kali yang akan kita lakukan dalam mengerjakan soal ini yaitu melihat rumus mana yang akan kita pakai. Apakah dalam satuan derajat ataukah dalam satuan radian? Di mana kita melihatnya? Yaitu dari intervalnya. Intervalnya ini berupa bentuk derajat kah atau bentuk radian? Coba kita lihat, intervalnya berbentuk 0 dan 360. Berarti ini dalam bentuk derajat. Kalau bentuk radian pasti intervalnya menjadi 2pi gitu ya. Misalnya X dengan batasan dari 0 sampai 2pi. Nah, kalau misalnya intervalnya berbentuk seperti ini, maka rumus yang akan kita pakai adalah rumus dalam satuan radian. Tapi kalau dalam soal, intervalnya itu berupa X dari 0 sampai 360 seperti ini, maka rumus yang akan kita pakai adalah dalam bentuk derajat. Oke, berarti disimpulkan bahwa kita akan memakai rumus yang dalam satuan derajat ini. Karena soalnya berbentuk sin, maka kita ambil rumus yang sinnya. Oke, kita tuliskan lagi rumusnya di sebelah ya, yaitu karena rumusnya ada dua, maka kita pakai kedua-dua rumusnya. Rumus kesatunya yaitu X sama dengan alfa derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita selesaikan dulu rumus ke-1, nanti kalau udah selesai baru kita lanjut ke rumus keduanya. Nah, pada rumus ini kan ada alfa. Untuk mencari nilai alfa ini, kita lihat lagi soalnya yaitu sin X sama dengan setengah akar 3. Kita cari terlebih dahulu sudut X ini nilainya berapa gitu loh. Sudut X inilah nanti yang akan menjadi alfanya, karena X itu sama dengan alfa, sesuai dengan rumus tadi kan, sin X sama dengan sin alfa, berarti X itu sama dengan alfa artinya. Nah, sekarang kita pikirkan sin berapa yang nilainya adalah setengah akar 3. Oke, kita kan sudah hafal nih tabel-tabel sudut istimewa, jadi bisa saja langsung kita jawab bahwa sin berapa yang menghasilkan setengah akar 3 itu? Ya, dia adalah sin 60. Berarti sudah bisa kita lihat bahwa nilai X ini adalah 60. Dengan kata lain, 60 ini juga merupakan alfa. Gitu. Berarti bisa juga kita buatkan bahwa sin X itu ekuivalen dengan sin 60. Sekarang kita beralih ke rumus yang tadi, berarti kita sudah mendapatkan nilai alfanya ya, yaitu X sama dengan alfa kita ganti dengan berapa nilai alfa kita tadi? Iya, 60 ya, berarti 60 ditambah K kali 360. Oke, sekarang yang akan kita lakukan adalah kita akan memisalkan K ini dengan beberapa angka gitu ya. Boleh kita misalkan nanti K itu dengan angka 1 atau 0 atau 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Terserah kita aja mau angka berapa, tapi itu lazimnya kita memisalkannya dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya secara berurutan gitu. Setelah kita misalkan, kemudian nanti akan kita substitusikan ke persamaan ini. Oke, untuk yang pertama kita misalkan dulu K-nya dengan 0 ya. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan di atas. X sama dengan 60 ditambah nilai K ini kita ganti dengan 0. Berarti jadinya 0 dikali 360. Berapa hasilnya? X sama dengan 0 kali 360 berarti 0 ya. Ditambahkan dengan 60 derajat menjadi 60 derajat. Berarti kita sudah dapatkan nilai X yang pertama. Tapi sebelum itu kita harus ngecek dulu ke interval yang ada di soal, apakah 60 ini masuk ke dalam intervalnya atau tidak gitu. Interval kita kan tadi ada 0 sampai 360. Berarti 60 ini termasuk ke interval antara 0 sampai 360. Oke, 60 ini memenuhi syarat gitu ya.
Sudah kita dapatkan X yang pertama yaitu 60. Kemudian kita cari lagi berikutnya dengan memisalkan K dengan 1 lagi ya. Kita masukkan ke persamaan yang tadi juga. X sama dengan 60 ditambah, kemudian K nya kita ganti dengan 1 dikali 360, maka menjadi X sama dengan 1 kali 360 berapa? Tetap 360, berarti 60 ditambah 360. X sama dengan 360 ditambah 60 berapa? Iya, 420. Sekarang kita cek 420 derajat ini apakah dia masuk ke dalam interval. Interval kita kan tadi 0 sampai 360. Oh, ternyata 420 ini lewat dari 360. Berarti X sama dengan 420 ini tidak memenuhi syarat. Jadi yang bisa kita pakai nilai X nya itu hanyalah X sama dengan 60 derajat. Ini untuk rumus pertama. Sekarang kita cek lagi dengan rumus yang kedua. Rumus keduanya tadi berapa? Iya, 180 kurang alfa derajat ditambah K kali 360 ya. Oke, kita buatkan di sebelahnya. Nah, ini dia. Ini rumus keduanya. Berarti tinggal kita ganti nilai alfanya dengan alfa kita berapa tadi? Iya, 60 ya. Jadilah dia 180 dikurang alfa, alfanya adalah 60. Setelah itu ini dalam derajat ya. Ditambah K kali 360. Oke, kita kurangi 180 kurang 60 berapa? 120 derajat. Ditambah K kali 360. Kemudian seperti tadi, K ini kita akan memisalkannya dengan beberapa angka seperti 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan yang ini. Oke, kita misalkan dulu K nya dengan 0 ya. Kemudian kita substitusikan ke dalam X sama dengan 120 derajat ditambah K. K nya berarti kita ganti dengan 0 kali 360 derajat. Hasilnya X sama dengan 0 kali 360 berarti 0. 0 tambah 120 derajat. Hasilnya 120 derajat. Sekarang kita cek apakah X sama dengan 120 derajat ini masuk ke dalam interval yang tadi. Kita punya interval tadi berapa? 0 sampai 360. Berarti masuk ya, 120 ini masuk ke dalam interval. Oke, berarti kita sudah dapatkan satu lagi nilai X nya. Kemudian kita misalkan lagi K itu dengan 1. Kita masukkan lagi ke persamaan. Berarti X sama dengan 120 ditambah K nya kita ganti dengan 1 kali 360. Ini dalam derajat semuanya ya. 1 kali 360 360 ditambah 120 menjadi 480 derajat. Sekarang kita cek lagi apakah 480 derajat ini masuk ke dalam interval 0 sampai 360 yang ada di soal tadi. Tidak ya, 480 ini kan lebih dari 360. Berarti X sama dengan 480 ini tidak memenuhi syarat. Maka kalau tidak memenuhi syarat, berarti kalau kita masukkan pun K sama dengan 2, pasti nanti angkanya akan lebih besar lagi dari 480 ya. Makanya tidak usah kita cari lagi, karena K sama dengan 1 saja nilainya sudah 480 loh. Belum lagi nanti kita masukkan K sama dengan 2, K sama dengan 3, pasti nilainya sudah lebih besar dari 480. Makanya kita hentikan pemisalannya sampai di K sama dengan 1 saja. Bisa dipahami? Nah, itu berlaku juga di rumus yang pertama tadi. Ini kakak lupa ngasih tahu ya. Kenapa kita hanya terhenti saja di K sama dengan 1 tadi ya? Karena hasil dari K sama dengan 1 itu kan tadi hasilnya 420 derajat.
420 derajat ini saja sudah tidak masuk ke dalam interval. Apalagi nanti kalau kita masukkan K-nya itu sama dengan 2, sama dengan 3, pasti hasilnya akan lebih besar dari 420 ini. Makanya kakak tadi menghentikan pencariannya sampai di K sama dengan 1 saja. Oke, itu tambahan catatan untuk kalian. Berarti bisa kita simpulkan bahwa dari rumus 1 dan rumus 2 ini nilai X yang memenuhi syarat yaitu hanyalah 2 ya. Yang pertama X sama dengan 60 derajat, yang kedua X sama dengan 120 derajat. Karena 60 dan 120 ini berada dalam interval 0 sampai 360. Nah, bisa kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaian yang kita dapatkan adalah 60 derajat dan 120 derajat. Oke, inilah hasilnya. Kemudian kita masuk ke contoh kedua. Nah, contoh soal kedua ini adalah tentukan himpunan penyelesaian dari 2 cos X sama dengan 1 dengan interval antara 0 sampai 2pi. Nah, kita lihat di sini intervalnya ada yang berbeda ya. Di sini intervalnya 2pi, bukan 360. Maknanya sama saja. 2pi itu kan artinya juga 360. Pi nilainya 180. Dikali 2 berarti juga 360. Di sini penulisannya adalah dalam berbentuk radian. Maka rumusan yang kita pakai adalah, oke, kita kembali ke slide sebelumnya. Nah, ini rumusan yang kita pakai adalah dalam bentuk radian, bukan dalam bentuk derajat. Oke, pada soal tadi kan 2 cos X, berarti kita pakainya rumus cos ya. Rumus cos apa? Kita lihat ke slide sebelumnya, rumus cos ini dia. Kita salin ke sebelah. Oke, kita akan cari terlebih dahulu dengan rumus pertama ya, yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali 2 pi. Sekarang kita cari dulu nilai alfanya. Dengan cara apa? Iya, sama seperti tadi ya. 2 cos X sama dengan 1. Nah, karena di sini ada angka 2-nya, belum bentuk sederhana ya. Kita pindahin dulu 2 ini ke ruas kanan. Berarti jadilah dia menjadi cos X sama dengan 1/2. Nah, ini sudah bentuk sederhana. Cos X sama dengan setengah. Sekarang kita akan mencari nilai X-nya. Cos berapa yang menghasilkan nilai setengah? Kalian ingat lagi tabel sudut-sudut istimewa. Cos berapa yang hasilnya setengah? Iya, cos 60. Kita ganti menjadi cos 60. Berarti nilai X kita adalah 60. Dengan kata lain, 60 ini juga merupakan nilai alfa. Tapi karena di soal ini dimintanya kita dalam bentuk radian, maka 60 ini kita rubah dulu menjadi bentuk radian. Berapa radian dari 60 bentuk radiannya? Yaitu pi per 3. Pi kan 180 ya. Per 3 berarti pi bagi 3 adalah 60. Oke. Berarti sudah kita dapatkan alfanya berupa pi per 3. Kita masukkan ke rumus. Menjadi X sama dengan alfa diganti dengan pi per 3 ditambah K dikali dengan 2pi. Sekarang apa yang akan kita lakukan? Iya, sama seperti tadi, kita akan mensubstitusikan K dengan beberapa angka. Kita coba dulu angka 0, setelah itu kita coba lagi angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita cobakan dulu K dengan angka 0 ya. Nah, untuk K sama dengan 0, kita masukkan ke rumusan, yaitu X sama dengan pi per 3 ditambah K-nya diganti dengan 0. Berarti 0 dikali 2pi. Jadilah X sama dengan 0 kali 2pi hasilnya 0. 0 tambah pi per 3 berarti hasilnya tetap pi per 3. Sekarang kita lihat X sama dengan pi per 3 ini memenuhi syarat interval tidak? Pi per 3 ini masuk antara 0 sampai 2pi tidak? Atau kalian kalau ragu,
kalian jadikan kembali radian itu menjadi sebuah angka biasa gitu. Pi per 3 ini kan 60 ya tadi. Berarti 0 sampai 2pi. 2pi 360. Apakah 60 ini atau pi per 3 ini masuk ke dalam interval antara 0 sampai 360? Masuk ya. Berarti X sama dengan pi per 3 memenuhi syarat. Oke, kita lanjutkan ke K sama dengan 1. Sebelumnya kita hapus dulu yang ini tadi ya, supaya tidak terlalu rame. Oke, sekarang kita masukkan K sama dengan 1 ke dalam persamaan, yaitu X sama dengan pi per 3 ditambah K-nya kita ganti dengan angka 1 dikali 2pi. Oke, X sama dengan pi per 3, 1 kali 2pi hasilnya tetap 2pi. Nah, sekarang kita tambahkan pi per 3 dengan 2pi. Berarti X sama dengan, karena ini berbentuk pecahan, maka kita samakan dulu penyebut. Di penyebutnya menjadi 3. 3 dibagi 3, 1 kali pi berarti pi. 3 dibagi 1, ini kan 1 ada di bawah 2pi itu tadi. Hasilnya 3 kali 2pi menjadi 6pi. Sekarang bisa kita jumlahkan. Pi ditambah 6pi, 7pi ya per 3. Sekarang kita akan cek apakah 7pi per 3 ini masuk ke dalam interval 0 sampai 2pi tadi. 7 per 3pi ini kan artinya sama juga dengan 420 derajat ya. Sekarang 420 derajat ini apakah masuk ke dalam interval 0 sampai 360 derajat? Kelebihan ya, berarti 420 derajat ini atau 7pi per 3 ini tidak memenuhi syarat. Oke, kalau sudah tidak memenuhi syarat berarti tidak usah kita lanjutkan ke pemisalan K selanjutnya. Cukup kita sampai pemisalan K1 saja, karena percuma kalau kita lanjutkan ke pemisalan K sama dengan 2, K sama dengan 3, maka dia tidak akan masuk ke dalam interval karena angkanya pasti akan lebih besar nanti gitu. Kemudian ini kan sudah kita dapatkan untuk rumus pertama. Sekarang kita akan cek ke rumus kedua. Apa tadi rumus keduanya? Kita balik lagi ke slide sebelumnya, yaitu X sama dengan min alfa tambah K kali 2pi. Sekarang kita buatkan X sama dengan min alfa tambah K dikali 2pi. Oke, sekarang kita masukkan alfanya. Kalian masih ingat tadi alfanya berapa? Ya, alfanya tadi adalah pi per 3 ya. Berarti kita masukkan X sama dengan min pi per 3 ditambah K dikali 2pi. Berikutnya apa yang kita lakukan? Iya, kita substitusikan K itu dengan beberapa angka. Boleh 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita misalkan terlebih dahulu K dengan 0 ya. Kemudian kita masukkan ke persamaan yang ini. Jadilah dia min pi per 3 ditambah K-nya ganti dengan 0 dikali 2pi. Sekarang 0 kita kali dengan 2pi hasilnya 0. 0 kita tambah dengan min pi per 3, maka hasilnya tetap min pi per 3. Nah, sekarang kalian perhatikan X sama dengan min pi per 3 ini, apakah dia memenuhi syarat interval tadi? Kan intervalnya adalah dari 0 sampai 2pi ya. Nah, ini tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena dia min nih, min pi per 3. Sedangkan syaratnya tadi mulai dari 0. Kalau min kan berarti kan kecil dari 0 ya. Berarti dia tidak memenuhi syarat. Oke, kita sekarang akan mencoba pemisalan K sama dengan 1 lagi ya. Kita masukkan ke persamaan yang tadi. X sama dengan min pi per 3 ditambah K-nya diganti dengan 1, berarti 1 dikali 2pi. Kemudian 1 kali 2pi hasilnya tetap 2pi ya. Min pi per 3 ditambah 2pi. Sekarang kita samakan penyebutnya karena dia berbentuk pecahan.
3 ya. 3 bagi 3 hasilnya 1. 1 kali min pi tetap min pi. 3 bagi 1 di sini kan per 1 sebenarnya. 3 bagi 1 adalah 3 kali 2 adalah 6. 6 pi ya. Oke. Sekarang kita jumlahkan min pi ditambah 6 pi. Min 1 tambah 6 berarti jadinya 5 pi per 3. Sekarang kita cek apakah 5 pi per 3 itu masuk ke dalam interval antara 0 sampai 2 pi. Nah, 5 pi per 3 ini kan nilainya kalau kita jadikan dalam bentuk derajat itu berupa 300 derajat ya. 300 derajat itu apakah dia masuk ke dalam interval dari 0 sampai 360? Masuk ya. Berarti X sama dengan 5 pi per 3 ini memenuhi syarat. Sekarang kita coba lagi K dengan 2. K sama dengan 2. Kita geser ke samping. K sama dengan 2. Kita masukkan ke dalam persamaan. X sama dengan min pi per 3 ditambah, kita ganti K-nya dengan 2. Berarti 2 kali 2 pi. Kemudian X sama dengan min pi per 3 ditambah 2 kali 2 4 pi. Kita samakan penyebut, nanti sama-sama 3. 3 bagi 3 1. 1 kali min pi hasilnya tetap min pi. 3 bagi 1 hasilnya 3. 3 kali 4 adalah 12. Berarti ditambah 12 pi. Sekarang kita cek min pi tambah 12 pi. Min 1 tambah 12 berarti jadinya 11 pi per 3. Sekarang kita cek apakah 11 pi per 3 ini masuk ke dalam interval antara 0 sampai 2 pi tadi. Kita lihat dulu, 11 pi per 3 ini kalau dalam derajat berapa ya? 660. Oke. Sudah lebih dari 360 ya, berarti X sama dengan 11 pi per 3 ini tidak masuk ke dalam kategori, nggak masuk syarat dia. Jadi sekarang sudah bisa kita tentukan yang memenuhi syarat di rumus kedua ini hanyalah X sama dengan 5 per 3 pi, dan di rumus pertama tadi, kita lihat tadi rumus pertama adalah X sama dengan pi per 3. Oke, berarti sudah bisa kita buatkan himpunan penyelesaiannya. Kita bikin saja di sini. HP sama dengan himpunan penyelesaiannya adalah yaitu pi per 3, kemudian 5 per 3 pi. Nah, inilah himpunan penyelesaian dari soal 2 cos X sama dengan 1 kita tadi. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian bertanya di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Dan jangan lupa tinggalkan jejak berupa like, komen, dan subscribe. Tunggu video dari kakak selanjutnya. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.